Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam Madiun This Week. Dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir, Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube Pemerintah Kota Madiun, serta Madiun Today. Selain itu, bisa juga Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya Evanula, inilah Madiun This Week selengkapnya. Penyaluran bantuan giat kunjungan kerja Wali Kota Madiun Maidi yang dikemas dengan kegiatan bersepeda bersama kembali mengemuka. Kali ini, giliran warga di Kelurahan Taman dan Madiun Lor yang ditemui oleh orang nomor 1 di Kota Pendekar itu. Wali Kota Maidi juga membagikan sembako kepada Satgas Kebersihan Sekota Madiun. Informasi ini akan kami rangkai dengan berita terkait santunan kematian bagi warga Kota Madiun berikut ini. Ada saja cara unik Wali Kota Madiun untuk dekat dengan masyarakat. Kali ini, kegiatan kunjungan kerja Wali Kota dengan membagikan sembako kepada warga sembari bersepeda. Kini, giliran warga di Kelurahan Taman dan Madiun Lor yang ditemui oleh orang nomor 1 di Kota Pendekar itu. Kegiatan diawali dengan bersepeda bersama OPD dan LPMK yang dimulai dari Balai Kota. Kemudian, rombongan menuju Kelurahan Taman, tepatnya di Masjid Besar Kuno Taman, untuk menyerahkan bantuan paket sembako kepada warga yang berhak. Setelah dari Masjid Kuno Taman, rombongan kemudian melanjutkan perjalanan menuju Kampung Pesona di Kelurahan Madiun Lor. Di lokasi tersebut, Wali Kota melakukan kegiatan yang sama, yakni membagikan sembako kepada masyarakat sekitar. Selain itu, juga memberikan bantuan berupa kursi roda kepada warga berkebutuhan khusus. Pada kegiatan itu, Wali Kota terus memacu semangat masyarakat untuk meningkatkan daya tarik Kampung Pesona. Sebagai tempat hiburan kebanggaan Kota Madiun, Wali Kota berharap Kampung Pesona semakin ramai pengunjung, sehingga dapat meningkatkan perekonomian warga sekitar. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi fokus utama pemerintah Kota Madiun. Terlebih hal ini juga tercantum dalam program Pancakarya Wali Kota Madiun Maidi dan Wakil Wali Kota Madiun Indaraya Ayumiko Saputri, terutama dalam karya peduli. Untuk mewujudkan program unggulan tersebut, pemerintah Kota Madiun bersinergi dengan DPRD Kota Madiun menciptakan Peraturan Daerah atau Perda Nomor 4 Tahun 2020, yakni tentang penyelenggaraan santunan kematian bagi masyarakat Kota Madiun. Santunan kematian berlaku bagi seluruh warga Kota Madiun. Tidak memandang status sosial, siapapun yang bersedia mengurus persyaratan akan mendapatkan hak tersebut, yakni santunan sebesar Rp1.000.000. Ketua DPRD Kota Madiun, Andi Raya Bagus Miko Saputra menjelaskan, peraturan daerah ini sudah berlaku per 1 Oktober lalu. Masyarakat bisa memanfaatkan fasilitas ini dan permintaan santunan dapat diajukan ke dinas yang menangani permasalahan sosial di Kota Madiun. Santunan kematian. Perda ini yang jelas masuk program di dalam RPJMD dan sudah diperdakan, sehingga
Perda inisiatif yang dipercepat ini luar biasa. Jadi biar segera masyarakat itu mendapatkan santunan bagi yang susah. Dan hari ini disosialisasikan, alhamdulillah perda ini nantinya sudah bisa digunakan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Peringatan Hari Santri tahun ini terasa berbeda. Tidak ada kemeriahan seperti biasanya. Peringatan berlangsung sederhana dengan mengedepankan doa bersama agar COVID-19 segera berlalu. Sementara itu, kegiatan bernuansa religi seperti sholat subuh dan maghrib berjamaah juga dilakukan wali kota. Kegiatan bukan hanya sarana serap aspirasi masyarakat. Sholat berjamaah juga sarana berdoa agar pandemi segera pergi. Peringatan Hari Santri tahun ini tidak jauh berbeda dengan perayaan hari besar lainnya. Selain berlangsung sederhana, peringatan sengaja bernafaskan doa bersama agar COVID-19 segera berlalu. Pemerintah Kota Madiun menggelar peringatan Hari Santri Nasional dengan gema sholawat dan doa bersama di Masjid Agung Baitul Hakim, Kamis 22 Oktober 2020 malam. Wali Kota Madiun Mehdi mengajak semua kalangan, terutama para santri untuk merenungi makna Hari Santri yang diperingati. Menurutnya, santri harus menjadi santri seutuhnya, yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengembangkan diri. Harapannya, hari esok menjadi lebih baik daripada hari ini. Wali Kota Mehdi menambahkan, santri juga berperan besar dalam penanganan COVID-19. Santri memiliki kekuatan doa yang luar biasa. Karenanya, pemerintah Kota Madiun rutin melaksanakan doa bersama kiai dan ulama. Peran serta tokoh agama ini tentu diikuti para santrinya. Kegiatan doa bersama dilakukan di pojok masing-masing. Wali Kota mengajak para santri untuk terus meningkatkan doa bersama tersebut agar pandemi segera pergi. Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota juga menyalurkan beasiswa yatim berprestasi. Kegiatan peringatan diawali dengan sholawatan, pembacaan surat Yasin, dan doa bersama. Santri maju, negara doa. Ini penting.
Dengan Hari Santri ini, makna santri ini betul-betul kita renungi dari tahun ke tahun, sehingga santri ini akan kembali kepada jiwa santrinya. Jiwa santrinya itu akan kita perkuat, akan kita perkokoh. Kalau sampai mungkin tadi disampaikan Pak Kiai, santri sing ora seperti makomnya. Nah, dengan pola seperti ini akan mengingatkan bahwa hari yang akan datang akan lebih baik daripada hari ini. Nah, hari inilah dia akan merenung dengan adanya Hari Santri yang kita peringati bersama, dan Hari Santri yang pada saat ini yang sudah ditetapkan oleh negara punya hari ini betul-betul sama santri dimanfaatkan yang sebaik-baiknya. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Kegiatan sholat subuh berjamaah bukan sekedar peningkatan keimanan, namun juga sarana Wali Kota Maidi meninjau langsung penerapan protokol kesehatan masyarakat khususnya di tempat ibadah. Hal itu penting agar penularan COVID-19 dapat semakin ditekan. Selain itu, masyarakat merupakan kekuatan yang ada di bawah. Kegiatan sekaligus upaya dari Wali Kota Madiun memaksimalkan kekuatan itu, baik dalam pencegahan COVID-19 maupun pembangunan ke depan. Wali Kota berharap protokol kesehatan menjadi budaya di masyarakat. Artinya, masyarakat tidak perlu selalu diingatkan. Sedangkan terkait pembangunan, Wali Kota memanfaatkan kegiatan tatap muka dengan masyarakat untuk menghimpun aspirasi. Wali Kota memang memberi ruang bagi masyarakat untuk mengutarakan keinginannya. Seperti pada kegiatan sebelumnya, sejumlah aspirasi muncul, mulai terkait pembangunan, bantuan, hingga permasalahan lain yang ada di masyarakat. Seperti kegiatan di masjid lain, Wali Kota juga menyerahkan secara simbolis bantuan alat kebersihan dan kesehatan yang berangkat dari dana belanja tidak langsung kelurahan tersebut. Selain itu, Wali Kota juga menyerahkan bantuan susu dan telur hingga sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Giat sholat maghrib berjamaah dan doa bersama berlanjut di Masjid Baitul Mutakin, Kelurahan Pilambango, Kamis 22 Oktober 2020. Wali Kota Madiun Maidi mengajak masyarakat untuk meningkatkan doa agar pandemi segera sirna. Selain itu, kegiatan juga sekaligus sarana serap aspirasi warga dan sosialisasi jalannya pembangunan di Kota Pendekar. Berbagai masukan dan harapan warga juga mengemuka. Mulai soal rencana pembangunan tempat baru, pengerukan sungai, perbaikan lapangan, hingga rencana pembangunan ring road dan bantuan sosial. Semua pertanyaan dijawab tuntas Wali Kota, seperti halnya rencana ring road timur yang tengah dalam proses. Wali Kota kembali mengingatkan agar masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap COVID-19 dengan protokol kesehatan, peningkatan imunitas, hingga peningkatan keimanan. Sebab apabila teledor tentang hal tersebut dan ada warga yang dikonfirmasi positif, hal ini akan berimbas kepada masyarakat yang ada di sekitarnya. Karenanya, Wali Kota mengajak masyarakat untuk terus meningkatkan penerapan protokol kesehatan. Selain itu, juga memperbanyak doa. Di sisi lain, pemerintah Kota Madiun juga terus berupaya meningkatkan perekonomian berbasis lokal. Pemerintah Kota Madiun menggelontorkan anggaran sebesar Rp261 juta untuk pembangunan lapak UMKM di tiap kelurahan. Lapak ini diharap semakin mendongkrak penjualan pelaku UMKM. Dalam kegiatan tersebut juga diserahkan bantuan alat kebersihan dan kesehatan hingga bantuan sosial dari Basnas Kota Madiun. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Hari santri mengabdi cinta pada negeri, ridho dan rahmat dari Ilahi, NKRI harga mati. Ayo santri, ayo santri, ayo santri, ayo ngaji dan patuh pada kiai. Jayalah bangsa, jaya negara. Uji coba pembelajaran tatap muka di kelas untuk SD dan SMP di Kota Madiun tampaknya segera terwujud. Sebagian besar wali murid mengizinkan kegiatan belajar mengajar atau KBM di kelas saat pandemi COVID-19 ini. Monitoring dilakukan Dinas Pendidikan ke sejumlah sekolah
guna memastikan persiapan pelaksanaan uji coba pembelajaran tatap muka di kelas tersebut. Semenjak pandemi melanda, proses belajar mengajar di sekolah dialihkan menggunakan sistem daring atau online, namun tak semua pembelajaran melalui daring dapat diterima oleh setiap siswa, apalagi jika siswa tersebut merupakan siswa luar biasa. Maka dari itu, Purwanto Triwahyono, guru SMPLB Dharma Wanita Kota Madiun, berinisiatif untuk mendatangi rumah siswanya. Tujuannya yaitu untuk mengajar secara langsung. Dirinya sempat menerapkan pembelajaran secara daring selama akhir semester genap. Namun pada prakteknya menemui banyak kendala, mulai dari banyaknya siswa yang tidak mengirimkan tugas hingga ada yang tidak memiliki akses bergabung. Perlunya pendekatan khusus dalam penyampaian materi juga menjadi penghambat, apalagi para siswanya merupakan siswa yang memiliki kebutuhan khusus. Sehingga untuk pembelajaran juga dibutuhkan pengajaran yang lebih jika dibandingkan mengajar siswa biasa. Kini mengajar dengan cara mendatangi siswa telah dilakukan selama kurang lebih 3 bulan. Setiap pertemuannya, siswanya diberi satu mata pelajaran. Materinya pun berbeda dari jenjang yang seharusnya. Ya, tantangannya kita pembelajaran kan tidak bisa full, dalam arti untuk mencapai target kita tidak bisa. Jadi harus, karena kita berkunjung kan terbatas, juga tidak setiap hari. Berapa jam Pak sekali berkunjung? Ya, perkiraan 2,5 jam. Purwanto berharap agar pandemi segera selesai, sehingga dirinya bisa secara langsung mengajar para siswanya di sekolah secara tatap muka. Dengan begitu, para siswa bisa memperoleh materi yang diajarkan secara jelas. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Persiapan Dinas Pendidikan Kota Madiun dalam menyambut uji coba pembelajaran tatap muka bagi SD dan SMP negeri terus disempurnakan. Mulai Senin, 19 Oktober 2020, jajaran pimpinan Dinas Pendidikan melaksanakan monitoring ke sejumlah sekolah. Tujuannya untuk memantau protokol kesehatan yang telah diterapkan masing-masing sekolah. Beberapa sekolah yang menjadi tujuan monitoring hari pertama, yakni SD Negeri 3 Klegen, SD Negeri Oro-Oro Ombo, SMP Negeri 1, SMP Negeri 4, dan SD Negeri 2 Mojorejo. Dari pantauan tim Dinas Pendidikan, seluruh sekolah tersebut telah menyusun SOP dan mempersiapkan sarana-prasarana yang dibutuhkan sebelum siswa kembali ke sekolah. Kita semuanya sekolah di Kota Madiun ini sudah mempersiapkan diri dalam arti SOP sudah ada, kemudian juga protokol kesehatan juga sudah dipersiapkan, sarana ada, kemudian penataan ruang kelas juga sudah dipersiapkan, kemudian Bapak Ibu gurunya juga sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Meski demikian, Dinas Pendidikan juga memberikan beberapa catatan khusus kepada sekolah, salah satunya mekanisme antarjemput siswa oleh orang tua. Hal ini harus dipersiapkan agar tidak terjadi penumpukan di depan sekolah. Selain itu, penyediaan sarana-prasarana seperti tempat cuci tangan, sabun, tisu, serta SOP yang harus dipatuhi siswa sebelum masuk ke area sekolah. Lebih lanjut, Heri menjelaskan hasil monitoring sekolah ini akan dilaporkan kepada wali kota untuk memutuskan kebijakan selanjutnya. Sedangkan bagi orang tua murid yang memilih tidak setuju sekolah tatap muka, tidak ada paksaan untuk mengikuti kegiatan tersebut. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Upaya menghidupkan aset yang belum maksimal terus berlanjut. Kali ini, Wali Kota Madiun Maidi menebar 136.000 bibit ikan di Embung Pilangbangu. Embung tersebut memang dikonsep menjadi wisata memancing dan kuliner bernuansa ikan ke depan. Informasi ini kami rangkai dengan sejumlah kabar menarik berikut ini.
Sebanyak 136.000 bibit ikan lokal disebar oleh pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun pada Selasa 20 Oktober 2020 yang berlangsung di Embung Pilangbango. Kegiatan penyebaran bibit ikan lokal dihadiri oleh Wali Kota Madiun Maidi, Kasih Sarana dan Prasarana Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, Edi Kuncahyo, jajaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, serta camat, lurah, dan tokoh masyarakat di wilayah Pilangbango. Kegiatan penyebaran bibit ikan lokal merupakan upaya peningkatan sektor perikanan, terutama dalam hal peningkatan asupan gizi guna menekan angka stunting di Kota Madiun. Upaya ini rupanya mendapatkan apresiasi dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Maka dari itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur menyalurkan sebanyak 75.000 bibit ikan lokal kepada pemerintah Kota Madiun. Wali Kota Madiun Maidi menjelaskan bahwa melalui kegiatan ini, dukungan akan gemar makan ikan di Kota Madiun semakin optimal, serta memberdayakan masyarakat sekitar untuk bisa budidaya ikan dan menggerakkan ekonomi rakyat. Pak pertanian kita sinergi dengan program Provinsi Jawa Timur. Apa yang sudah programkan Bu Gubernur melalui Dinas Pertanian dan Pemberdayaan Masyarakat, dua dinas itu, Madiun punya beberapa fasilitas sehingga kita minta bantuan untuk bibit ikan. Nah, hari ini beliau mengirim ke Madiun, langsung kita tebarkan di Embung, kurang lebih 130.000. Mudah-mudahan nanti ikan itu paling enggak 1,5 kilo ya. Jadi kita punya 65 ton. Harapan kita bahwa gemar makan ini untuk anak-anak yang selalu kita himbau, ini ada dukungan khususnya ikan yang paling banyak nanti dengan gemar memakan ikan itu kan, mengkonsumsi ikan itu kan barangnya ada. Oleh karena itu dengan kondisi-kondisi ini kita menjalin kerjasama yang baik. Alhamdulillah kita dibantu. Mudah-mudahan nanti tahun berikutnya juga akan minta bantuan-bantuan di mana kota yang mengalami beberapa kesulitan khususnya konsumsi ikan yang harus mendatangkan dari banyak dari luar, sehingga nanti kita berdayakan kelurahan-kelurahan khususnya masalah memelihara ikan. Benih ikan yang disebar tidak hanya datang dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun juga menyediakan sebanyak 61.000 bibit ikan lokal berkualitas. Di antaranya, bibit ikan gurame, tawes, wader, dan tombro. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, Muhammad Gunawan Saleh menuturkan, pemerintah Provinsi Jawa Timur juga memberikan 52 sak pakan ikan per bulan selama 3 bulan ke depan. Juga ada timbangan, seser, dan ember sebagai prasarana pelengkap budidaya ikan. Selanjutnya, proses budidaya ikan akan dilaksanakan oleh kelompok masyarakat pengawas atau Pokmawas Bokmalang Pilangbango. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pandemi COVID-19 cukup memukul sektor pariwisata. Tidak heran jika sejumlah usaha pariwisata terpaksa stagnan, seperti Dumila Park di Kota Madiun yang juga sepi pengunjung saat ini. Sentuhan pemerintah penting agar sejumlah sektor tersebut tetap optimal. Wali Kota Madiun Maidi berencana memanfaatkan areal Dumila Park untuk bursa mobil bekas ke depan. Wali Kota memang meninjau lokasi tersebut beberapa waktu yang lalu. Wali Kota menjelaskan fungsi wisata tidak dimatikan, artinya kolam renang dan wahana tetap ada di sana. Hanya mungkin belum bisa optimal selagi masih pandemi. Perusahaan mobil hanya mengoptimalkan Dumila Park agar lebih hidup di saat pandemi ini. Sejumlah pembenahan masih dikerjakan di lokasi, mulai pembenahan areal parkir, penambahan fasilitas ATM, tempat leasing, hingga ruang informasi. Karenanya, Wali Kota menargetkan bursa mobil ini bisa dibuka awal Desember mendatang. Dumila Park insya Allah nanti akan menjadi UMKM mobil nasional. Jadi UMKM kuliner yang lain di Bantaran, wisatanya anak-anak nanti kita alihkan di PDAM di Rawabening,
Untuk mobil semuanya secara nasional ada di Gemilahpat. Nanti secara kegiatan mancing, kegiatan macam Gimbung. Ini sudah kita lepas kemarin 130.000 ikan. Nah, kita tunggu 2 bulan. Targetnya Gemilahpat Pak, mungkin nanti Desember sudah mulai jalan. Terkait pemanfaatan, Wali Kota menyebutkan sudah banyak showroom mobil yang akan mengisi para penjual mobil bekas ini karena cukup terpukul akibat pandemi. Maka dari itu, hadirnya bursa mobil diharapkan mendongkrak daya beli masyarakat kembali. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Masa pandemi bukan alasan untuk berhenti berkarya. Sebaliknya, masa di rumah digunakan untuk berlatih pengembangan diri. Seperti yang terlihat di Kelurahan Patihan, Senin 19 Oktober. Kelurahan setempat menggelar pelatihan kerajinan berbahan sampah kepada masyarakat. Kegiatan diharapkan memberikan keahlian bagi masyarakat untuk tetap berkarya di masa pandemi COVID-19. Pemberdayaan ini sengaja melibatkan mereka yang masih usia produktif, salah satunya dari Karang Taruna. Tidak heran, pelatihan banyak diikuti mereka yang masih muda. Sebanyak 54 orang, baik remaja perempuan maupun laki-laki. Setidaknya hampir separuh peserta adalah remaja laki-laki. Selain itu, kebanyakan dari mereka baru lulus. Harapannya, mereka yang masih aktif semakin memiliki keahlian untuk dapat dikembangkan ke depan. Lurah Patihan Joko Slamet Harjana menyebutkan, kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut merupakan kegiatan rutin setiap tahun melalui dana kelurahan. Bentuk pelatihannya pun beragam. Joko berharap berbekal dari pelatihan tersebut, peserta dapat mengembangkan potensi diri. Bahkan, diharap bisa membuka lapangan kerja untuk masyarakat yang lain. Harapan kita ya setelah ada pelatihan ini kami harapkan mereka dapat mengembangkan tentunya untuk peningkatan ekonomi mereka yang mungkin saat ini belum punya pekerjaan. Dengan adanya pelatihan ini mereka dapat secara mandiri membuka lapangan kerja, membuat daur ulang sampah, membuat produk-produk dari daur ulang sampah itu menjadi produk-produk yang mempunyai nilai jual yang cukup tinggi. Berperan yang bagus ya, karena selain kita memanfaatkan sampah menjadi barang berguna, kita juga dapat menjadikan barang seperti ini menjadi penghasilan. Karena mengingat COVID-19 ini sulitnya mencari pekerjaan. Jadi dengan ini kita bisa memanfaatkan dengan baik dan untuk menghasilkan pendapatan. Tuh. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Di masa pandemi ini, bercocok tanam menjadi salah satu usaha untuk melepas penat. Maka dari itu, tak heran jika banyak muncul tanaman-tanaman yang kini jadi primadona. Tak hanya Aglonema dan Monstera saja, namun tanaman hias green fall juga tengah banyak digemari masyarakat. Daunnya yang merambat dan berwarna hijau, serta nyaris menyerupai korden, membuat daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Salah satunya Sugiono. Pria paruh baya ini menghabiskan masa pensiunnya sebagai purnawirawan TNI Angkatan Udara dengan membudidaya tanaman hias green fall. Berawal dari coba-coba, kini dirinya berhasil menjadi supplier green fall di Pasar Bunga Kota Madiun. Selama pandemi ini, dirinya tak menampik terjadinya lonjakan permintaan barang. Dari 8 kios bunga yang menjadi langganannya, tak kurang tiap bulan dirinya menyuplai 30-an tanaman green fall kepada 8 pedagang yang ada di pasar bunga. Menurutnya, untuk menjadi pembudidaya green fall tidaklah sulit, asalkan diiringi niat dan ketelatenan. Dari sana dirinya yakin apa yang menjadi ketekunan akan mendapatkan hasil yang sepadan. Kalau di masa pandemi ini Pak, apakah juga ikut naik ini? Alhamdulillah. Jadi untuk green fall ini termasuk terangkat juga. Jadi peminatnya banyak sekali sekarang, sampai saya ya kebutuhan melayani Bapodi Stadion itu ya dikatakan kewalahan karena yang minta ada 8 kios tapi belum bisa terpenuhi semuanya. Satu pot berapa Pak?
Itu saya jual 25, itu untuk yang gantung, yang tempel ini 30, Mbak. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Jembatan menara yang berasal dari susunan 500 tongkat pramuka karya pramuka penegak Kuarcap Kota Madiun berhasil masuk 10 besar dalam lomba gelar pionering 500 tongkat tingkat Jawa Timur. Maka dari itu, pada Senin 19 Oktober, Kuarcap Kota Madiun mendapatkan kunjungan dari Kuarda Jawa Timur dalam rangka visitasi penilaian lapangan. Ketua Kuarcap Gerakan Pramuka Kota Madiun, Suyoto Harjo Wiono mengatakan apresiasinya kepada capaian para pramuka penegak ini. Menurutnya, keberhasilan masuk 10 besar merupakan sebuah bonus bagi kerja keras karya pramuka penegak Kuarcap Kota Madiun yang sudah berjuang untuk memberikan yang terbaik dalam lomba pionering 500 tongkat tingkat Jawa Timur. Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua Tim Kuarda Jawa Timur Dian Harmoningsih mengatakan visitasi sebagai tindak lanjutan setelah tahapan sebelumnya, yakni desain dan proposal. Selain itu, tim Kuarda juga melakukan wawancara pada pramuka penegak Kota Madiun. Mereka diminta untuk menjelaskan detail-detail jembatan tersebut. Tim juri juga melakukan pengecekan konstruksi bangunan secara langsung. Setelah melakukan visitasi, pihaknya akan memilih siapa saja yang berhak untuk meraih gelar juara pertama. Untuk diketahui, Kota Madiun berhasil menyisihkan 19 kota atau kabupaten lain yang ikut berpartisipasi dari total 29 kota atau kabupaten yang ikut serta dalam ajang yang digelar pada 1-12 Oktober lalu itu, yakni Kota Madiun, Pacitan, Kediri, Pasuruan, Tulung Agung, Probolinggo, Jombang, Ngawi, Mojokerto, dan Kota Malang. Setiap daerah mengirimkan beragam model bangunan yang aplikatif seperti gapura, kapal, hingga robot. Tentunya harapan itu semua kalau lomba tentunya minta yang terbaik. Namun demikian kan tujuan kita itu tidak hanya kejuaraan saja, tapi aplikasi dan penerapannya di lapangan ini seperti apa, dan ini ternyata insya Allah solutif lah. Luar biasa, mereka secara konstruksi sudah bagus karena tidak sampai lentur ya kita waktu naik, bahkan kayak Nyoto sendiri waktu naik juga bebannya dengan 10 orang tidak sampai patah dan lain-lain. Itu artinya adik-adik nanti sudah siap ketika ada bencana banjir, ada daerah terisolasi, mungkin ya desa ke desa bisa digunakan bambu. Secara konstruksi sudah paham, itu yang paling penting. Apakah nanti dengan bambu atau besi, yang penting mereka sudah paham konstruksi. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM ataupun organisasi masyarakat memiliki peran tersendiri di tengah tatanan kehidupan bernegara. Selain itu, LSM juga memiliki peran sebagai mitra pemerintah dalam mensukseskan pembangunan. Wali Kota Madiun Maidi tak menampik jika di Kota Madiun terdapat LSM ataupun organisasi masyarakat tersebut. Wali Kota memberikan lampu hijau bagi LSM ataupun organisasi masyarakat untuk menunjukkan eksistensinya sebagai mitra pemerintah, dengan harapan bisa membawa dampak positif bagi masyarakat luas. Saat menghadiri Forum Pembangunan Masyarakat Kota Madiun atau Forpema Rabu 21 Oktober kemarin, Wali Kota menyampaikan adanya Forpema bertujuan untuk melengkapi dan menjadi wadah penjaring aspirasi dari masyarakat ke pemerintah, sehingga seluruh saran dan masukan dapat ditampung sebagai upaya mendukung pembangunan agar dapat berjalan optimal. Ini
Dengan jam Forpimda ini kan mungkin banyak masukan-masukan. Sebenarnya kita sudah ada 112 ya, masalah-masalah, dan kita sudah ada pendampingan. Ada ahli, kalau saya dari UNER, dari ITS, ini ada ahli-ahli juga, dan Dewan juga sama. Tapi dengan adanya datangnya ini mungkin ada aspirasi yang masih belum tertampung dan sebagainya. Nah, ini mungkin dia ke sana. Tapi tidak masalah. Pemerintah Madiun on the track. Pemerintah Madiun ini selalu mengikuti aturan dan undang-undang. Dan pemerintah ini tentunya sudah ada RPJMD Kumpasnya juga. Apa yang akan kita kerjakan tahun ini sudah lengkap semua. Cuma dalam pelaksanaannya saja, insya Allah bahwa pelaksanaan teman-teman UPD hebat. Saya kira tidak ada yang sulit. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Keamanan dan ketertiban umum merupakan penunjang penting di dalam pembangunan. Untuk itu, Wali Kota Madiun Maidi terus berupaya mengingatkan masyarakat agar senantiasa mendukung kondusivitas wilayah kota. Salah satunya melalui kegiatan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum Rabu 21 Oktober 2020. Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Kartoharjo itu dihadiri oleh sejumlah tokoh masyarakat, perwakilan perguruan pencaksilat, serta Babinsa dan Babin Kamtibmas di wilayah Kecamatan Kartoharjo. Pada kesempatan itu, Wali Kota juga memaparkan program unggulan dan upaya pembangunan Kota Madiun, di antaranya pembangunan Taman Sumberwangi, Pecelen, hingga rute sepeda wisata. Tentunya, pembangunan ini tidak akan berjalan lancar tanpa dukungan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum. Tidak hanya itu, mantan Sekda Kota Madiun itu juga memaparkan perkembangan COVID-19 di Kota Madiun. Dari 9 kota di Jawa Timur, saat ini Kota Madiun masih menempati posisi terakhir. Artinya, Kota Madiun mampu menekan angka penularan lebih baik dibandingkan kota lainnya. Wali Kota berharap hal-hal menyebabkan keresahan dan mengganggu ketentraman tidak lagi terjadi di Kota Madiun. Misalnya bentrok antar perguruan silat, demonstrasi, maupun kerusuhan yang diakibatkan berbagai alasan lainnya. Jadi aman itu mahal. Galau itu menyusahkan. Oleh karena itu keamanan di Kecamatan Karto kita koordinasikan, insya Allah Karto kondusif. Karena dari RT, RW, Polsek, dan Ramil, 3 pilar, Pak RT, Pak RW luar biasa, bagus. Maka dalam pembinaan rutin ini insya Allah akan bisa mengondisifkan kecamatan kita. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Situasi Kamtibmas merupakan satu indikator yang sangat berpengaruh dalam keberhasilan pelaksanaan pembangunan, utamanya di Kota Madiun. Permasalahan Kamtibmas juga tidak hanya menjadi tugas utama aparat keamanan semata, namun juga menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Maka dari itu, untuk mendukung terciptanya kondusivitas dan ketentraman masyarakat, pemerintah Kota Madiun melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menggelar kegiatan peningkatan pencegahan pengembangan sistem deteksi dini dan cegah dini terhadap konflik sosial yang bertempat di Gedung Diklat Kota Madiun, Kamis 22 Oktober 2020. Kegiatan ini diikuti oleh jajaran OPD di lingkungan pemerintah Kota Madiun, anggota tim kewaspadaan dini, Babinsa Kelurahan Sekota Madiun, Babin Kamtibmas, pengurus FKUP dan FPK. Selain itu, Wali Kota juga hadir sebagai narasumber pada acara tersebut. Wali Kota Madiun Maidi dalam sambutannya mengajak masyarakat agar tidak mudah tersulut isu yang belum jelas, namun terus meningkatkan kerukunan antar warga. Lebih lanjut, Wali Kota mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga ketertiban, kenyamanan, keamanan, serta kondusivitas Kota Madiun, baik TNI dan Polri.
Begini, Kota Madiun itu tidak ingin ada kejadian baru dibicarakan, ada masalah baru dibicarakan. Kondisi ini Madiun itu Forkopimda semuanya kompak untuk menanggulangi hal-hal yang tidak baik. Maka ada hal yang tidak baik, daerah lain ada tidak baik, maka kita secepatnya jika dini, jangan sampai itu terjadi di kota kita. Dibicarakan awal, siapa dan sebagainya, bicarakan awal, sehingga kejadian-kejadian itu tidak akan terjadi di Kota Madiun, sehingga orang Madiun itu aman, nyaman, sesuai dengan lagu yang sudah kita putarkan. Orang lain keluar Kota Madiun, masuk di Madiun, kok membawa tidak ketentraman, ya mohon maaf. Forkopimda Kota Madiun tidak terima hal-hal seperti itu. Jadi tujuan kita hidup itu kan harus aman, nyaman, bahagia, sejahtera, komunikasi baik dan sebagainya. Inilah yang dipertahankan Kota Madiun dengan Forkopimda semuanya. Kondisi ini insya Allah sudah menjadi tujuan yang utama. Orang tidak nyaman. Ini akan saya konekan semua. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Permainan layang-layang kini menjadi fokus perhatian PT PLN Persero. Hal ini seiring semakin banyaknya kasus kerusakan jaringan listrik yang diakibatkan oleh layang-layang. Selama Oktober 2020, setidaknya 90 kasus layang-layang tersangkut di jaringan listrik hingga menimbulkan dampak terhadap masyarakat. Salah satunya kejadian 3 Oktober 2020 lalu, yakni pemadaman listrik serentak di 8 kota kabupaten di Jawa Timur yang diakibatkan oleh layang-layang tersangkut pada sutet di wilayah Wungu. Maka untuk meminimalisasi kejadian serupa terulang kembali, PLN membentuk Satgas khusus bersama Polres Madiun Kota dalam rangka menertibkan layang-layang. Pembentukan Satgas ini berlangsung di kantor PT PLN Persero UPT Madiun, Jalan Tamrin, Selasa 20 Oktober 2020. Dalam menjalankan kerjasamanya ini, PLN akan berkolaborasi dengan Polres Madiun Kota untuk menertibkan warga yang bermain layang-layang di sekitar jaringan listrik dan sutet, terutama bagi oknum yang telah berulang kali diingatkan namun tetap membandel. Sementara itu, Wakapolres Madiun Kota, Kompol Jos Indra Lanawira menegaskan, pembentukan Satgas ini tidak berarti melarang masyarakat untuk bermain layang-layang. Namun, tetap wajib memperhatikan lokasi bermain, pastikan tidak ada instalasi listrik maupun sutet di dekat layang-layang. Lebih lanjut, Wakapolres mengatakan bahwa Polres Madiun Kota dalam hal ini siap membantu PLN, terutama menertibkan masyarakat yang bermain layang-layang dekat jaringan listrik, serta membantu mensosialisasikan bahaya bermain layang-layang yang berpotensi merusak instalasi listrik. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Maidi menghadiri musyawarah daerah atau Musda Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kota Madiun. Kegiatan tersebut berlangsung di Rumah Dinas Wali Kota, Jalan Pahlawan pada Kamis 22 Oktober 2020. Dengan agenda pemilihan ketua dan pengurus MUI masa jabatan 2020-2025. Dalam sambutannya, Wali Kota Madiun Maidi menuturkan bahwa selama ini sinergi MUI dengan pemerintah Kota Madiun telah terjalin dengan baik. Bahkan, keduanya berjalan beriringan dan sejalan dalam rangka meningkatkan pembangunan Kota Madiun. Menurut Wali Kota, selama ini MUI memiliki andil besar di dalam pembangunan Kota Madiun, terutama selama masa pandemi COVID-19. Berbagai program MUI bersama pemerintah Kota Madiun telah dijalankan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, para pengurus MUI juga tidak henti menggelar kegiatan doa bersama secara sukarela. Dengan harapan pandemi COVID-19 di Kota Madiun segera berhenti. Tidak hanya itu, MUI juga mendukung penutupan sejumlah tempat hiburan malam yang menyalahi aturan di Kota Madiun. Sudah mulai di Kota Madiun kebetulan di sini dan banyak tamu yang dari luar
Wamui, Pawitan di Logo dengan sekretarisnya semuanya hadir di sini. Mudah-mudahan untuk Musda ini nanti terpilih yang betul-betul terbaik dan yang sudah biasa baik, sehingga tidak ada hal-hal yang mungkin program-program yang belum terlaksana bisa dilaksanakan dengan baik. Itu harapan kita seperti itu. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Demikian sajian informasi kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan, serta lindungi diri sendiri dan keluarga dari virus COVID-19 dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Saya Evanola bersama tim yang bertugas undur diri. Salam Kota Pendekar, Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini.